Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Jasim Majis, Guru Besar Bela Diri Tenaga Dalam Pancadaya Pelangi. Saya merasa sangat prihatin melihat kejadian adanya virus corona yang sedang melanda negeri kita yang tercinta ini. Saya akan mencoba memberikan satu solusi daya tangkal atau pencegahan secara metafisis atau secara batin menggunakan tenaga dalam. Secara wujud, manusia itu mempunyai raga dan raga itu mempunyai roh. Namanya roh jasmani. Roh jasmani itu kenyataannya adalah darah. Kalau punya mata, ya mata kepala. Bila punya tenaga, ya tenaganya tenaga kasar atau tenaga yang sifatnya fisik. Bila raga ini punya jiwa, jiwa itu disebutnya tubuh halus. Dia juga punya roh. Rohnya namanya roh edlopi. Kenyataannya adalah napas. Bila roh edlopi ini mempunyai tenaga, tenaganya yang disebut tenaga ki, ci, prana, halus atau tenaga dalam. Di dalam bela diri Pancadaya Pelangi ini, di sini kita mengajarkan bagaimana caranya membangkitkan tenaga dalam. Kebanyakan manusia yang ada ini rata-rata tenaga dalamnya masih dalam keadaan laten, beku, tidur, belum bangkit, belum berfungsi. Sehingga apabila manusia itu mengendaki tidak mau terkena sesuatu, tidak mau kecelakaan, tidak mau kena malapetaka, tapi kenyataannya mereka masih terkena malapetaka dan mara bahaya. Namun apabila kekuatan tenaga dalam yang ada di dalam tubuh kita, yang di sana ada 7 sumber energi atau disebutnya cakra atau perputaran daya batin. 1. Cakra solar plexus, 2. Cakra pusar, 3. Cakra jantung, 4. Cakra kerongkongan, 5. Cakra dahi, 6. Cakra asna, dan 7. Cakra mahkota. Nah, di dalam cakra yang ada inilah akan kita bangkitkan. Bila cakra yang ada dibangkitkan, maka dia akan berfungsi. Dan fungsinya itu akan melapisi tubuh seseorang yang telah difungsikan, yang disebut aura. Nah, aura inilah yang akan melapisi tubuh seseorang yang telah fungsi tenaga dalamnya. Di sini akan menimbulkan yang namanya pancadaya. Pancadaya itu 5 daya. 1. Daya umum, 2. Daya tolak, 3. Daya tarik, 4. Daya sirep, dan 5. Daya sembuh. Apabila seseorang mengendaki sesuatu yang tidak diharap, ya contohnya kita nggak mau celaka, nggak mau kena malapetaka mara bahaya, ya termasuk tidak mau kena virus, maka di sini yang berfungsi adalah daya tolak. Secara otomatis kekuatan tenaga batin itu akan menolak sesuatu yang sifat negatif, juga akan menyirep atau mendiamkan daya yang dianggap tidak menguntungkan kepada kita. Nah, disitulah letaknya kegunaan 1 daya tolak untuk menolak sifat malapetaka mara bahaya, dan juga untuk menyirep, untuk meredam sesuatu yang akan menjadi keributan. Juga ada daya tarik, akan menarik sesuatu yang sifatnya menguntungkan. Nah, ini sudah saya ajarkan sejak saya bentuk perguruan ini tahun 89, tepatnya pada tanggal 18 September tahun 1989 yang lalu. Sudah cukup lama. Di samping itu juga di sini saya menyampaikan tentang bagaimana caranya untuk bisanya orang itu mengerti
tentang bagaimana caranya mendalami ilmu agama. Memang secara lahiriah di sini yang kita lihat ya, contoh untuk mengantisipasi namanya virus corona secara lahiriah ya mesti kita ikuti, kita harus sering cuci tangan, harus pakai masker, harus selalu menjaga jarak, harus selalu makan yang bergizi, banyak sayuran, banyak buah-buahan. Terus kita juga berjemur di dalam matahari. Ini juga sudah saya ajarkan dari mulai saya bentuk bela diri ini. Jadi kedua telapak tangan kita tengadakan ke arah sinar matahari. Di sini kita akan menyerap energi matahari, energi udara, energi bumi, dan energi air. Saya ajarkan sudah dari tahun pertama saya berdirikan bela diri ini gitu. Namun sekarang juga boleh kita lakukan untuk supaya secara metafisis raga kita ini menjadi bugar. Jadi ya Allah ya Tuhan, izinkan aku menyerap kelebihan energimu yang berada di matahari, yang ada di udara, yang ada di bumi, dan yang ada di air. Nah inilah yang sebenarnya gunanya kita untuk menyerap energi guna penguatan raga kita. Karena memang raga kita ini terbikin atas api, angin, air, dan bumi. Yang disebut salah satu cara memberikan satu antisipasi. Di samping memang kita kuatkan raga kita dengan menyerap energi, juga kita bangkitkan tenaga dalamnya. Nah, masalah tenaga dalam yang dibangkitkan ini supaya tiap-tiap manusia, tiap-tiap individu ini mempunyai satu daya tangkal dari dalam yang berbentuk metafisis, yang berbentuk tenaga batin. Gitu. Karena ini sudah kita terapkan tenaga ini kita terapkan di daerah operasi, udah banyak kita buktikan. Dulu kan kita memang ngelatih di Kostrad, ya di Kodam, ya di kepolisian, ya itu sudah kita terapkan untuk penangkal ini. Sehingga kalau secara kasar namanya berbentuk bela diri. Begitu fungsi daya yang ada tadi dibangkitkan namanya pancadaya. Orang itu dibacok yang bacok mental, ya kan? Ditembak nggak bunyi, ya kan? Dan yang lain-lain, pokoknya yang sifatnya mencelakakan nggak akan bisa. Nah inilah yang akan saya sarankan apabila para saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian meyakini, menghendaki akan adanya pembangkitan tenaga dalam, agar kita bisa mencari satu antisipasi dari dalam menggunakan tenaga dalam, ya saya bersedia untuk membantu membangkitkan. Dan cara pembangkitan ini atau pemungsian tenaga dalam ini tidak harus ketemu dengan saya. Cukup nanti saya kasih nomor yang saya punya, bisa dihubungi, silakan telepon.